Halo Bapak Ibu Guru semua, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Saat ini kita akan membahas soal UP Matematika tahun 2020 part yang kelima. Bagi Bapak Ibu yang belum sempat melihat part 1 sampai 4, link video saya sudah sertakan di kolom deskripsi. Materi ini sangat bermanfaat, cocok untuk bagi Bapak Ibu retaker 2018 sampai 2020, angkatan 3 2021 dan juga angkatan 4. Karena soal UP tahun 2021 itu tidak jauh beda dengan soal UP Matematika tahun 2020. Cuman dimodifikasi sedikit saja. Namun pengerjaannya mah triknya sama, ya, seperti itu. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk di-subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman. 3, 2, 1, go! Soal nomor 21, jika fx sama dengan x pangkat 3 dikurang 4x pangkat 2 tambah 5x tambah a, dan gx sama dengan x kuadrat tambah 3x tambah 2, dibagi x tambah 1 memiliki hasil yang sama, maka nilai a adalah. Nah, ini adalah materi tentang polinomial teorema sisa. Karena pembaginya adalah x tambah 1, berarti ini kita bisa buat x-nya sama dengan negatif 1, ya kan? Dan memiliki hasil yang sama, berarti f negatif 1 sama dengan g negatif 1. Udah, kita tinggal substitusi saja x sama dengan negatif 1-nya ke fungsinya, berarti negatif 1 dipangkatkan 3 dikurang 4 kali negatif 1 pangkat 2 ditambah 5 kali negatif 1 tambah a sama dengan juga sama negatif 1 pangkat 2 ditambah 3 kali negatif 1 tambah 2, berarti ini sama dengan negatif 1 kurang 4 kurang 5 tambah a sama dengan 1 kurang 3 tambah 2. Oke, berarti negatif 1 kurang 4 kurang 5 negatif 10 ditambah a sama dengan 1 kurang 3 tambah 2. Oh, ini 0. Berarti dapatlah a-nya sama dengan 10. Oke, berarti jawabannya adalah seperti itu pembahasannya. Nomor berikutnya, nomor 22. Terdapat 6 manik-manik kecil dan 2 manik-manik besar. Manik-manik tersebut akan dibuat perhiasan gelang. Berapa cara menyusun manik-manik tersebut jika manik-manik besar berdekatan? Nah, ini tentang kombinatorik permutasi siklis. Oke, karena ini adalah materinya tentang permutasi siklis, berarti ini kita bisa buat ke dalam sebuah lingkaran. Oke, karena berbentuk gelang ya. Manik-manik besar selalu berdekatan, berarti ini kita anggap jadi satu ya. Misalkan manik-manik besarnya, nah ini yang kiri, ini yang kanan, nah ini kita anggap satu. Sementara yang ini yang kecil-kecilnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 6 tambah 1, n-nya ini sama dengan 6 tambah 1 sama dengan 7. Sementara kita tahu permutasi siklis itu sama dengan n kurang 1 faktorial, begitu ya. Berarti n kurang 1, 7 kurang 1, 6 faktorial. Udah, berarti banyak cara itu sama dengan 6 faktorial dikali dengan, nah ini yang besar ini bisa pindah posisi ya, yang kiri bisa ke kanan, yang kanan bisa ke kiri, berarti dikali 2. Oke, berarti ini sama aja dengan 6 faktorial itu 720 dikali dengan 2 sama dengan 1440. Nah, inilah dia banyak cara untuk membuat, menyusun manik-manik tersebut. Oke, jawabannya adalah D. Nomor 23. Jumlah kursi pada sebuah gedung adalah 2760 kursi. Baris pertama memiliki 32 kursi. Selisih antara dua buah baris adalah 8 kursi. Banyak baris kursi pada gedung tersebut adalah. Oke, ini adalah tentang deret aritmatika, begitu ya.
Nah, ini SN-nya 2760 kursi. Kita tulis SN sama dengan 2760 kursi. Sementara baris pertamanya U1 atau A-nya 32 kursi. Selisih antara dua buah baris bedanya adalah 8 kursi. Oke, berarti SN sama dengan N per 2 dikali dengan 2A ditambah N kurang 1 kali B. Nah, ini rumusnya. Kita tahu ini 2760 sama dengan N per 2. Yang kita cari N-nya ya. 2 kali A. Berarti 2 kali 32, 64 ditambah N kurang 1 kali B-nya 8. Berarti kita tulis saja 8N begitu dikurang 8. Oke, 2760 sama dengan N per 2 dikali dengan 64 kurang 8 berarti 56 ditambah 8N. Oke, ini kita sederhanakan 2760 sama dengan N dikali dengan, ini kita bagi 2 semua menjadi 28 ditambah dengan 4N. Oke, 2760 sama dengan 28N ditambah 4N kuadrat. Nah, ini kita buat menjadi persamaan kuadrat. 4N kuadrat ditambah 28N dikurang 2760 sama dengan 0. Oke, ini kita bagi 4 semua, maka kita dapat N kuadrat ditambah 7N dikurang dengan, ini dibagi 4 berarti 690 sama dengan 0. Nah, ini kita faktorkan, maka kita dapatlah nanti faktornya, hasil kalinya negatif 690 dijumlahkan 7. Berarti ini N kurang 23 ditambah 30. Oke, cocok ya. Berarti ini N-nya sama dengan 23 atau N-nya sama dengan negatif 30. Nah, ini tidak memenuhi. Oke, berarti jawabannya banyak baris kursinya itu adalah 23 baris gitu ya. Jawabannya berarti ada di D. Seperti itu. Nomor 24, diketahui FT sama dengan setengah akar 3T dikurang setengah cos 2T untuk T-nya lebih besar dari 0, lebih kecil dari 2pi. Nilai minimum fungsi tersebut adalah. Nah, ini tentang nilai maksimum minimum trigonometri. Oke, untuk mencari nilai minimum sebuah fungsi, kita perlu turunan pertama sama dengan 0. Oke, ini kita turunkan fungsi ini, berarti turunan setengah akar 3T itu setengah akar 3. Turunan dari negatif setengah cos 2T. Nah, turunan cos itu negatif sin ya. Berarti tambah sin 2T sama dengan 0. Oke, kita dapat sin 2T-nya ini sama dengan negatif setengah akar 3. Oke, sin 2T sama dengan sinus yang menghasilkan negatif setengah akar 3 itu sama dengan sinus 240 dan sin 2T sama dengan sin 300. Oke. Berarti kita dapat ini 2T-nya sama dengan 240 atau T-nya 120. Ini sama aja dengan, kalau kita rubah ke dalam pi, ini 2/3 pi. Oke. Ini juga sama, 2T sama dengan 300 atau T-nya sama dengan 150 atau sama dengan 5/6 pi. Ya. Oke, kita cek mana kedua nilai T ini yang akan membuat fungsinya nilai minimum gitu ya. Berarti kita cek F 2/3 pi sama dengan setengah akar 3 dikali dengan 2/3 pi dikurang setengah dikali dengan kosinus 2T. 2T-nya 240. Kosinus 240 itu adalah negatif setengah ya. Negatif setengah. Berarti ini sama dengan
Nah, ini kita sederhanakan menjadi 1/3 akar 3 pi ditambah dengan 1/4. Oke, ini kita rubah ke dalam desimal supaya lebih jelas ini hasilnya berapa. Begitu ya. 1/3 akar 3 pi tambah 0,25 itu sama dengan 2,06. Nanti Bapak Ibu juga bisa cek ya. Terus F 5/6 pi sama dengan setengah akar 3 dikali dengan 5/6 pi dikurang setengah dikali dengan kosinus 2T. Kosinus 300 itu sama dengan positif setengah ya. Positif setengah. Berarti sama dengan 5/12 akar 3 pi dikurang dengan 1/4 sama dengan 0. 5/12 akar 3 pi 2,01. Oke, berarti kita tahu bahwa nilai minimumnya itu adalah pada saat dia T-nya 5/6 pi ya, menghasilkan 2,01. Oke, berarti jawabannya adalah yang 5/12 akar 3 pi kurang 1/4. Jawabannya adalah E. Seperti itu pembahasannya. Nomor 25, terdapat 8 pria dan 5 wanita akan dipilih ketua, sekretaris 1, sekretaris 2, bendahara 1, bendahara 2, humas, dan IT. Jika kedua sekretaris adalah wanita, bendahara 1 pria dan 1 wanita. Banyak cara pemilihan adalah. Oke, berarti kita bisa buat di sini prianya ada 8. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Oke. Sementara wanitanya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita buat kotaknya dulu. 1 ketua, sekretaris 1, sekretaris 2, bendahara 1, bendahara 2, humas, dan IT. Oke, ini kita susun. Nah, syarat yang sudah diketahui jika kedua sekretaris adalah wanita. Nah, wanitanya 5 ya. Berarti sekretaris 1 bisa 5 cara, sekretaris 2 bisa 4 cara ya. Berarti sisa 3 wanita ya. Sisa 3 wanita. Berikutnya diketahui bendahara 1 pria dan 1 wanita. Nah, prianya belum dipakai sama sekali, berarti di sini ada 8 cara. Ini kita coret 1. Terus wanitanya sisa 3 cara. Oke, ini kita sisa coret lagi. Oke, wanitanya tinggal 2 ya. Wanita tinggal 2. Ini prianya tinggal 7. Berarti totalnya ini ada 9 ya. Untuk mengisi yang kosong ini, untuk memilih ketua ada 9 cara. Untuk memilih humas sisanya jadi 8. IT-nya berarti 7. Oke, totalnya ini kita tinggal kalikan saja. 9 kali 5 kali 4 kali 8 kali 7 kali 8 kali 7 itu berarti 241.920 cara pemilihan. Oke, berarti jawabannya baik. Itulah dia 5 pembahasan part yang kelima soal UP Matematika tahun 2020. Jika ada yang kurang tepat proses pengerjaan kita, boleh tulis di kolom komentar, atau yang ingin ditanyakan boleh tulis di sana juga. Baik, sampai di sini pembahasan part yang kelima. Sampai jumpa di video selanjutnya pembahasan part yang keenam.